Pernah nggak sih, kamu lagi pengen banget makan sesuatu, tapi tempatnya ada di seberang pulau? Misalnya, kamu lagi di Jakarta, terus tiba-tiba ngidam berat sama pempek asli Palembang yang kuahnya medok. Rela nggak kamu langsung menyeberangi lautan cuma demi semangkuk kelezatan itu? Mungkin kedengarannya ekstrim, tapi bayangin deh. Ada sebuah jalur laut yang setiap harinya dilewati ribuan orang yang rela menyeberang demi berbagai urusan. Dari sekadar mudik sampai mengirim logistik penting. Nah, di Indonesia ada loh sebuah jalan tol laut yang super sibuk dan nggak pernah tidur menghubungkan dua pulau raksasa kita. Jalur vital ini adalah Selat Sunda. Mungkin kamu sering dengar namanya, apalagi kalau lagi musim mudik lebaran. Selat Sunda ini bukan sekadar perairan biasa, tapi urat nadi yang menyambungkan denyut kehidupan antara Pulau Jawa, pusat ekonomi dan pemerintahan, dengan Pulau Sumatera yang kaya akan sumber daya alam. Setiap hari kapal-kapal feri berlayar bolak-balik tanpa henti, seolah-olah sedang menenun benang yang tak terlihat untuk menjaga kedua pulau ini tetap terhubung erat. Jadi, apa sih sebenarnya Selat Sunda itu? Secara sederhana, Selat Sunda adalah perairan yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Menurut para ahli geologi, dulu sekali diperkirakan kedua pulau ini sebenarnya menyatu dalam sebuah daratan besar. Namun karena aktivitas tektonik dan pergerakan lempeng bumi yang dahsyat selama jutaan tahun, daratan itu akhirnya retak dan perlahan terpisah. Proses perpisahan ini menciptakan sebuah gang raksasa yang kemudian terisi oleh air laut. Dan jadilah Selat Sunda yang kita kenal sekarang. Jadi bisa dibilang selat ini adalah saksi bisu perpisahan geologis antara Jawa dan Sumatera. Yang bikin benar-benar wow dari Selat Sunda adalah tingkat kesibukannya. Coba bayangkan, setiap hari ada puluhan ribu orang, ribuan mobil pribadi, bus dan truk-truk segede gaban yang antre untuk menyeberang. Ini sudah seperti jembatan Suramadu, tapi dalam versi cair yang lebih luas, lebih dinamis, dan pastinya lebih goyang. Kapal-kapal feri di Pelabuhan Merak dan Bakauheni bekerja 24 jam non-stop, membuka mulut raksasanya untuk menelan antrian kendaraan yang seolah tak ada habisnya. Pemandangan ini jadi bukti betapa vitalnya peran Selat Sunda sebagai jembatan logistik dan transportasi utama di Indonesia bagian barat. Eits, tapi tunggu dulu. Di tengah-tengah jalur penyeberangan yang ramai ini, ada selebriti, alam yang sangat terkenal dan sedikit menyeramkan, yaitu Gunung Anak Krakatau. Gunung berapi aktif ini berdiri dengan gagah tepat di jalur pelayaran. Dia ini adalah anak dari Gunung Krakatau Purba yang letusan kolosalnya pada tahun 1843 mengguncang dunia. Saking dahsyatnya, suara letusan itu terdengar hingga ke Perth, Australia, yang jaraknya hampir 5.000 kilometer. Kehadiran anak Krakatau ini memberikan pemandangan yang spektakuler, sekaligus pengingat bahwa kita berlayar di atas salah satu zona geologis paling aktif di planet ini. Saking ramainya Selat Sunda, pernah muncul ide ambisius untuk membangun jembatan Selat Sunda, JSS. Sebuah jembatan megah yang akan menghubungkan Jawa dan Sumatera secara permanen. Keren banget kan bayangannya? Bisa naik mobil dari Jakarta ke Lampung tanpa perlu naik feri. Tapi ternyata, mewujudkan ide ini super duper susah. Selain biayanya yang fantastis, tantangan teknisnya luar biasa. Ada potensi ancaman dari aktivitas Gunung Anak Krakatau, arus bawah laut yang sangat kencang, dan kedalaman laut yang bervariasi. Belum lagi, Selat Sunda merupakan alur laut kepulauan Indonesia, ALKI, yaitu jalur pelayaran internasional yang sibuk dilewati kapal-kapal tanker dan kargo raksasa dari seluruh dunia. Jadi membangun pilar jembatan di sini adalah tantangan yang sangat kompleks. Gimana? Seru kan perjalanan singkat kita mengarungi fakta-fakta unik Selat Sunda? Ternyata di balik penyeberangan yang mungkin terasa biasa, ada cerita geologis, kesibukan ekonomi, dan keajaiban alam yang luar biasa. Kalau kamu suka fakta-fakta unik yang dibungkus dalam animasi lucu kayak gini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk ikut petualangan lain di channel Edu Animasi. Sampai jumpa di video berikutnya.